Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota kelompok saya Irma Galuh Prameswari, NIM 2101040057 dan dua rekan saya Gonia Hidayati, NIM 2101040058 dan Salsa Pramudita Zahra, NIM 2101040059. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tugas profesi pendidikan yang berjudul Peran Profesi Pendidikan di Bidang Layanan Konseling. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Furqanul Aziz selaku dosen profesi pendidikan. Pengertian profesi. Pengertian profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Profesi yaitu salah satu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Pengertian profesi secara umum. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus, sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan atau pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Peran profesi di bidang layanan konseling. Pengertian bimbingan menurut para ahli. 1. Menurut Prayitno dan Erman Amti tahun 1994 halaman 99. Menurut Prayitno dan Erman Amti tahun 1994 halaman 99, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, baik individu, anak-anak, remaja, maupun orang dewasa agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. 2. Menurut Rohman Attawijaya tahun 1981. Menurut Rohman Attawijaya tahun 1981, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara tidak berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat. Dengan demikian, dia dapat mengejar kebahagiaan hidupnya serta dapat memberikan sumbangan yang berarti. Dikutip dari Winkle dan Sri Hartiti tahun 2007 halaman 29. 3. Menurut Bima Walkito tahun 1982 halaman 11. Menurut Bima Walkito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. 4. Menurut Miller tahun 1961. Menurut Miller menyatakan bahwa bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah. Yang dimaksud sekolah dalam hal ini yaitu termasuk madrasah, keluarga, dan masyarakat. Tujuan bimbingan-bimbingan. Tujuan bimbingan merupakan bagian yang integral dari pendidikan, maka tujuannya diabdikan pada tujuan pendidikan. Bimbingan sebagai bagian dari pendidikan memiliki tujuan khusus, yaitu membantu individu mengembangkan dirinya secara optimal sehingga ia dapat menemukan dirinya dan dapat mengadakan pilihan keputusan dan penyelesaian diri secara efektif. Sifat hubungan bimbingan dan pendidikan. Sifat hubungan bimbingan dan pendidikan telah lama menjadi sumber pertentangan pendapat. Sifat hubungan bimbingan dan pendidikan menurut Arthur Jones adalah: A. Bimbingan adalah proses perubahan-perubahan yang terjadi pada individu. Dilihat dari sudut pandang tersebut, hakikat pendidikan adalah proses dari individu. B. Pendidikan adalah petunjuk. Seorang guru tahu apa yang harus dicapai dan ia menguasai materi yang disajikan, serta ia juga mengetahui cara-cara untuk menguasai materi tersebut. C. Pengajaran adalah fungsi masyarakat. Dari sudut pandang tersebut, fungsi masyarakat dapat dipandang sebagai usaha masyarakat sadar untuk membimbing dan mengarahkan individu sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara efektif di masyarakat. Peran bimbingan dalam proses pembelajaran di sekolah. Peran pendidikan di layanan bimbingan pendidikan. Di sekolah, tugas dan tanggung jawab guru yang utama adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa, akan tetapi bukan berarti dia lepas sama sekali dengan kegiatan pelayanan bimbingan di sekolah. Peran dan kontribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan bimbingan. Landasan pendidikan di layanan bimbingan pendidikan. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan
pengarahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman tentang perilaku individu yang menjadi sasaran jaya. Landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. 4. Landasan pedagogis. Pendidikan sebagai upaya pengembangan manusia dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling, dan pendidikan lebih lanjut sebagai tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. Kelima, landasan religius. Landasan religius bagi layanan bimbingan dan konseling perlu ditekankan 3 hal pokok, yaitu 1. Keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Tuhan. Kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan perkehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkan secara optimal suasana dan perangkat budaya termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan masalah individu. Yang keenam, landasan historis. Secara umum, konsep bimbingan dan konseling telah lama dikenal manusia melalui sejarah. Sejarah tentang perkembangan potensi individu dapat ditelusuri dari masyarakat Yunani kuno. Yang ketujuh, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. IPTEK digunakan untuk pengembangan program kurikulum dan harus dilakukan oleh pendidik melalui pemanfaatan media atau sumber belajar. Sistem penyampaian pengembangan dimulai dengan satuan pembelajaran yang melibatkan berbagai tahapan disertai dengan uji coba atau uji coba yang diikuti oleh satuan lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar menurut The United States Office of Education yang dikutip oleh Abdurrahman menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran atau tulisan. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan dalam proses belajar mengajar di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar pada dasarnya adalah suatu gejala yang nampak dalam berbagai manifestasi tingkah laku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Disebutkan dalam Anisah, kesulitan belajar siswa mencakup pengertian yang luas, diantaranya learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga, underachiever mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang keempat, slow learner atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kelima, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Yang keenam, hasil belajar yang dicapai rendah di bawah rata-rata kelompoknya. Yang ketujuh, hasil belajar yang dicapai sekarang lebih rendah dibanding sebelumnya. Yang kedelapan, hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang kesembilan, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Yang kesepuluh, menunjukkan sikap yang kurang wajar. Yang kesebelas, menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma. Yang kedua-belas, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. 1. Faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi 3, yaitu faktor fisiologi. Sidik menjelaskan bahwa faktor fisiologis berkaitan dengan fungsionalisasi tubuh, misalnya kemampuan koordinasi tubuh,
ketahanan tubuh, kesehatan, dan fungsionalisasi anggota gerak tubuh. Yang kedua, faktor psikologis atau kejiwaan. Faktor kejiwaan berkaitan dengan emosionalisasi siswa. Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar, perhatian, bakat, minat, motivasi. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Bagi menjadi 3 faktor keluarga. Faktor kesulitan belajar yang berasal dari keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Yang kedua, faktor kependidikan. Faktor ini meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Yang ketiga, masyarakat. Faktor penyebab kesulitan belajar siswa terkait dengan masyarakat, meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Faktor intelektual. Faktor intelektual merupakan faktor kecerdasan siswa. Setiap siswa memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Kemampuan intelektual berkaitan dengan kemampuan siswa yang tidak menangkap materi, mengolah, menyimpan, hingga merekal materi untuk digunakan. Orang tua, guru, dan masyarakat secara sengaja atau tidak sengaja dapat menyebabkan kesulitan bagi siswa. Karenanya, peran orang tua dan guru dalam membentengi para siswa dari pengaruh negatif masyarakat sekitar di samping perannya dalam motivasi para siswa untuk tetap belajar menjadi sangat menentukan. Hal yang perlu diingat, penyebab kesulitan itu dapat berbeda-beda. Untuk itu, para guru harus mampu mengidentifikasi kesulitan dan penyebabnya lebih dahulu sebelum berusaha untuk mencari jalan pemecahannya. Pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab kesulitan belajar ini akan sangat bermanfaat bagi orang tua, masyarakat, dan guru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.